Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya hadirun rahimakumullah, ikhwanana sidang pendengar Majelis Taklim Darus Sofah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kembali kita sambung puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah kita menikmati beberapa hari kita di bulan Ramadan yang agung, yang mulia, penuh berkah ini, sama-sama kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah. Kita masih dipanjangkan umur kita di Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah semuanya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir wa batin, bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini insyaallah dengan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah pendengar Majelis Taklim Darus Sofah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam hanyalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi. Mudah-mudahan semuanya kita yang rajin bersalawat salam kepada beliau, wabil khusus di bulan Ramadan ini adalah merupakan umatnya yang mampu dan layak mendapatkan syafaat beliau fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa di bulan Ramadan ini mengajarkan kita banyak hal, banyak hikmah melalui kewajiban berpuasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya. Di antara banyaknya hikmah tersebut yang akan kita paparkan di sini adalah hikmahnya adalah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita faham bagaimana cara kita mencari makan dan mencari rezeki yang halal di dalam kehidupannya kita. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita setiap tahunnya hanya salasina ayam, 30 hari, 29 atau mungkin 30 hari, tapi insyaallah 30 hari di dalam universitasnya Allah Subhanahu wa taala, Universitas Ramadan, insyaallah bagi orang-orang beriman insyaallah dipandang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala apabila benar-benar yang 30 hari ini ditekuni dan betul-betul diamalkan di luar Ramadan. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara adalah hikmahnya bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman daripada rasul-rasulnya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi di hadis ke-10 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa innallaha thayyiban wa la yaqbalu illa thayyib. Allah adalah thayyiban. Sifatnya Allah adalah tayyib. Wala yaqbalu illa tayyib. Allah maha baik, maha suci, dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik dan suci.
Dalam konteks ini adalah maksudnya perihal makan. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sesuai dengan bagaimana Allah memerintahkan para rasulnya. Apa perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang perintah ini tadi sesuai dengan perintah yang diperintahkan antara orang beriman dan rasulnya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramallah akan amalan yang soleh. Dan di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat, makan kalianlah yang baik-baik, ma razaqnakum, yang kami beri rezeki kepada kalian. Disinilah tadi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah itu tidak dibedakan antara perintah kepada umat Nabi dan kepada nabinya, kepada umat Rasul dan kepada Rasulnya. Artinya Allah komitmen untuk urusan makan ini diperintahkan mencari yang halal dan thayyib, yang halal lagi baik. Nah, hadirin sedang pendengar majelis taklim Darus Safa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya di bulan Ramadan ini pun kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan itu. Bagaimana kita benar-benar dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala mulai daripada subuh sampai kepada menjelang maghrib, sampai kepada masuk waktu maghrib, dari sahur sampai pada waktu berbuka, agar kita betul-betul memperhatikan makanannya kita. Jangankan makanan yang makruh ataukah yang haram, yang halal saja pun untuk kita teliti kembali makanan tersebut. Bagaimana makanan tersebut untuk kita tahan syahwat kita, nafsu kita dari waktu-waktu tertentu, daripada waktu sahur sampai kepada waktu berbuka, ya. Ini maksudnya apa? Banyak hal yang harus kita petik, hikmah yang harus kita raih, hikmatul ghalibah, ya, hikmah yang tinggi, yang banyak, yang besar. Di antaranya juga adalah agar kita berhati-hati dalam urusan makan. Mohon maaf, janganlah sempat kita menahan diri kita daripada yang haram, dari yang halal, tapi nanti ketika berbuka, kita berbuka dengan yang haram, sahur dengan yang haram, dan lain sebagainya. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah manfaatnya kita memakan yang halal dan tidak memakan yang haram? Banyak, dan salah satu di antaranya adalah agar anggota tubuh kita mampu untuk tunduk di dalam program dan peraturan imannya kita, atau juga tunduk dan patuh dalam program Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahal radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa idza akala abdul haram, apabila seorang hamba itu memakan sesuatu yang haram, asad jawarihu sya'a am aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan semisal apa yang juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang memakan yang haram, memakan sesuatu yang haram, jelas haram, dia makan, maka asad jawarihu, ini anggota tubuh kita akan mulai bermaksiat, akan mulai gampang berbuat dosa. Yang mungkin kalau kita mengingat atau kita mungkin punya pengalaman memakan sesuatu yang haram di masa putihnya kita dulu, polos-polosnya kita di waktu muda, di masa remaja, mulai melatih diri atau mungkin diajak teman ya, untuk melakukan yang haram, memakan yang haram. Kemudian selesai itu sudah mulai terasa hati kita tidak nyaman untuk kemudian mungkin sholat atau kemudian zikir,
pikiran kita kemudian diajak untuk berbuat yang lebih maksiat lagi, kemudian mata kita risih melihat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini bertanda bahwa virus atau juga mungkin efek dari makanan yang haram tadi sudah bekerja, sudah mulai mengajak seluruh anggota tubuh asad bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billah, nauzubillahi min zalik. Ini salah satu fatalnya kalau kita memakan yang haram. Asad jawarihu sya'a am abah, katanya Sahal radhiyallahu an. Kita kehendaki atau kita berusaha mencegahnya, tetap tidak bisa. Karena ibaratnya kata kita sudah masuk ke dalam perangkap setan yang betul-betul luar biasa, ya, sehingga berhati-hati dan mengantisipasi diri kita dari memakan yang haram itu lebih baik daripada nantinya kita berusaha makanlah dulu, buatlah dulu, baru nanti aku akan menghindar. Ini yang sangat sulit. Dan mohon maaf, telah banyak setan untung terhadap orang-orang yang mungkin memberanikan dirinya untuk masuk dulu kepada yang haram, berangan-angan nanti bisa tobat dan lain sebagainya, tapi kenyataannya mereka hanyut dan tenggelam dalam kemaksiatan tersebut. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu satu di antaranya. Dan ada pun mungkin yang terakhir dan banyak semestinya, tapi kita menyesuaikan dengan waktu yang diamanahkan kepada kita. Satu yang terakhir adalah menurut hadisnya Rasulullah SAW, kelanjutan daripada hadis yang ke-10 tadi, zakara rajul yutirus safar. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang dia di perjalanan musafir yang panjang. Yamuddu yadahu ila sama. Ini laki-laki dalam musafir yang mestinya pada saat musafir mustajab doa. Beliau ini menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, meminta kepada Allah. Menggunakan haknya orang musafir dalam perjalanan untuk doa-doa yang mestinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa mat'amu haram, dia makan dari sumber yang haram, masyrabu haram, dia minum lewat minuman yang haram, wa malbasu haram, pakaiannya dibeli dengan uang-uang haram, wa ghudhiya bil haram, seluruh kehidupannya itu pernak-perniknya, aksesorisnya dari yang haram. Fa'anna yustajabulah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang begini capek ibadah doang tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Maka hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mau melatih kita hidup halalan thayyiban. Hidup secara halal dan thayyib untuk urusan makanannya kita. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan kali ini ilmu ini dapat kita amalkan bersama-sama sekuat tenaga. Kita berusaha agar kita hidup dengan makanan yang halal dan thayyib. Wabil khusus bagi orang yang sudah diamanahkan anak dan istri, janganlah besarkan anak, janganlah hidupi istri kita dengan makanan yang haram, ya, karena kelak ini akan bisa mampu merusak perangai-perangai mereka, akhlak mereka, dan kalaupun mereka jadi ahli ibadah, kita sama halnya dengan membuat ibadah mereka itu tadi sia-sia adanya. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan yang sedikit ini dibarengi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi para pendengar di rumah, pecinta majelis taklim Darus Sofa yang mendengarkan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.